Pajak SNK-nya bukan 23 juta ya teman-teman ya, tapi adalah yang 3.200.000 sekian ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cari mobil yang nggak terlalu banyak upetinya bayar-bayar ya, Suzuki Fronx ini terutama tipe GL bisa dijadiin pertimbangan. Kalian sadar nggak sih kalau kalian beli mobil, kalian tuh bayar pajaknya tuh banyak banget. Bahkan pernah gue baca-baca porsi pajaknya tuh sampai 40%. Jadi kalau kalian beli mobil, pertama tuh kena BBNKB, ada PPN, PPNBM. Pokoknya banyak deh pajaknya tuh, banyak banget. PKB itu juga kena gitu loh. Dan di samping gue ini sudah ada Suzuki Fronx tipe GL Automatic. Varian paling murahnya untuk Matic ya, sekitar 271. Untuk manualnya sekitar 259. Tapi sebenarnya kalau gue bisa bilang, ternyata tuh banyak juga orang-orang yang cari mobil yang nggak mau hybrid-hybridan. Berarti kan tipe GL ini. Kalau misalnya di SL7 tuh berarti si Zeta ya. Secara looks deh, teman-teman lihat ya. Lampunya aja sudah LED dan teman-teman, gue nanti bakal praktek ini. Kuncinya seperti ini, jadi nanti udah dapat immobilizer. Ini sudah immobilizer artinya kalau misalkan kunci ini diduplikat itu nggak bakal bisa nyala karena di sini ada chipnya. Tombol lock unlocknya teman-teman perhatiin deh. Pada saat kita kunci dulu nih, kan kita kunci ya. Lampunya ini, DRL-nya lampu sini letak sebelah sini. Pada saat kita pencet unlock, dia lampunya otomatis bakal nyala nih headlampnya buat menerangi jalan. Kalau misalkan teman-teman lupa nih, gue parkir di sebelah mana. Tapi dengan syarat tuasnya harus di auto. Ini sekilas serupa tapi nggak sama dengan tipe XGX maupun XGS. Nah, baru beda banget tuh paling jauh di XGX karena ada kamera, ini belum ada nih. Tapi di sini perpaduan nih, bumper depannya tuh ada warna hitam sama silvernya kayak gitu sih. Jadi mesin yang sama kan memang dipakai sama R3 sama SL7 K15B. Saya mau kasih lihat ini doang sih sebenarnya. Air intake-nya itu setinggi apa sih? Sehingga kenapa mobil-mobil SUV itu selalu laris manis gitu loh. Air intake-nya cukup tinggi teman-teman tuh. Setinggi ini ya, tinggi. Tinggi saya 163 yang ngomong. Nih, segini. Jadi kalau misalkan teman-teman lewatin daerah yang sering kayak banjir, berlobang, lebih tenang. Ground clearance-nya juga sekitar 170 mm. Ini dapat peredam mesin juga. Dan tentunya karena ini mobil non hybrid, akinya juga bakalan lebih murah. Teman-teman kalau misalnya beli mobil yang hybrid, akinya tuh bisa 4 jutaan gitu loh. Dengan tenaga sekitar 104, torsinya sekitar 138. Tapi gue yakin ya, meskipun tenaganya lebih gede dibanding varian yang hybrid, lebih irit kok. Gue yakin mungkin dalam kota bisa ketemu 1:13 atau maybe 15, tergantung injakan kaki. Luar kota gue yakin bisa 1:19. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Damar, sales konsultan Suzuki Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19 atau Bapak Ibu bisa berpatokan di seberang terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di samping Damar ini ada mobil Suzuki Fronx termurah yaitu Suzuki Fronx GL. Dia OTR-nya dibanderol dengan harga 259 jutaan aja. Atau teman-teman bisa dapetin mobil Fronx GL ini DP mulai dari 30 jutaan aja teman-teman ya. Kalau mobil Suzuki Fronx yang tadi kekecilan, sekarang kita menyediakan mobil Suzuki XL7. Mobil ini dibanderol dengan harga 310.200.000 atau Bapak Ibu bisa DP dengan 25 juta aja. Oke Bapak Ibu, kita juga menyediakan program menarik yaitu ada DP ringan, bunga ringan, dan tenor panjang. Atau Bapak Ibu ingin coba test drive unit Suzuki-nya, boleh hubungi Damar di nomor 0831 4224 8162. Terima kasih. Cara nutup kap mesin bener kayak gini. Biarin aja sekitar 10 cm, lepas aja. Dia akan otomatis langsung nutup gitu loh. Kita tentunya kalau ngomong mobil, tentunya pertama tuh sebelum kita ngomongin mesin dan segala macam atau fitur, desain ya. Desainnya teman-teman suka nggak sih? Desainnya kayak gini, ini kan fresh banget ya. Setahu gue Fronx ini juga perdana di Indonesia yang ada fitur ADAS untuk varian XJS ya. Ini panjangnya sekitar 3,9, wheelbase sekitar 2,5. Terus ini SUV gayanya tuh terlihat dari sini, arc wheel termasuk nyambung dari depan, side skirt, bahan dop. Terus di sini velgnya ring 16. 195 60 ring 16, cuman cakramnya depan doang. Tapi kalau misalnya kayak rem ABS udah ada, hill start assist juga sudah ada deh di sini gitu ya. Belum ada kayak kamera belum ada, tapi di spionnya dia sudah retractable, terus sudah dilengkapi dengan lampu sen di sini. Roof rail juga sudah ada warna hitam, tangki BBM letaknya sebelah kiri bisa muat sekitar 37 liter. Nih ke bagian belakang sini teman-teman bisa lihat desainnya. Sekilas kenapa gue bilang tipe GL aja udah cukup.
Untungnya tipe GL ini nggak dibuang. Cuma bedanya kalau tipe GL ini lampunya nggak ikut nyala di sini nih. Dan marwah kalian tetap terjaga. Kenapa? Karena nggak ada logo. Ini nggak ada logo apa? GL, GX itu nggak ada. Ini nggak ada. Baru ada logo itu di varian yang hybrid doang kayak gitu. Ini nggak ada gitu loh. Cuman ada emblem Fronx. Terus sensor-sensor juga sudah ada. Karena ini belum ada smart entry, untuk buka bagasi mau nggak mau teman-teman harus dari remote. Nih, tuh. Ya, ininya nyala, cuman ini doang ya. Jadi saya bilang tuh ya. Tuh, nggak bisa dibuka, pencet sekali lagi, baru kebuka. Untuk bagasi harus pencet 2 kali kayak gitu. Even tipe GL sekalipun dia ada separator dan ban serep juga sudah ada di sebelah sini. Jadi kalau ada separator, teman-teman kalau nyimpan barang di sini nggak perlu takut ini diintip karena ketutup sama ini gitu loh. Sekaligus kalau dari bagian dalam ini bisa buat simpan-simpan tisu misalkan seperti itu. Dan mungkin menurut gue adalah kenapa mobil-mobil kayak Suzuki, Toyota, Honda, dan segala macam masih laku. Kenapa? Karena rata-rata mobil bensin itu kan masih menyediakan ban serep. Zaman now sekarang diisi kan di Jakarta terutama itu kan diserbu dengan mobil-mobil listrik kan. Itu kan rata-rata nggak dikasih ban serep. Sehingga menurut gue ya, kalau luar Jakarta kan memang masih butuh banget ban serep. Even tipe GL sekalipun, teman-teman tuh bisa ngatur apakah cuman yang kebuka sisi driver only atau semua window. Ini kan posisi terkunci pada saat kita pencet unlock. Yang kebuka kan sisi ini, ya kan? Ya, yang sebelah sini terkunci kan? Tapi kalau teman-teman pencet unlock lagi, dia baru kebuka semua. Jadi sepele, tapi itu buat safety. Teman-teman, kalau misalkan cari mobil, gue selalu bilang untuk datang lihat unit dan test drive. Jadi biar teman-teman tuh biar tahu rasa berkendara seperti apa, rasa duduknya. Ini tentunya masih pakai anak kunci kayak gini. Tapi even ini tipe GL sekalipun, teman-teman tenang aja, dia ada adjuster. Karena contoh nih, misalkan kalau kalian beli XL7 yang tipe Zeta paling murah, itu kan nggak ada adjuster ya, ini masih ada. Padahal ini mobil kecil ya, tapi ada adjuster. Kalau kalian bisa atur sesuai kenyamanan, konsol juga tetap ada. Terus joknya ini anak muda banget ya, kekinian ya. Jadi perpaduan bahan bludrunya itu warna bergendi hitam gitu kan. Terus jarak kepala juga cukup oke. Safety-nya tenang, di sini ada airbag. Terus juga bukan elektrik doang, tapi sudah dilengkapi dengan retractable. Cuma memang pasti nanti akan ada teman-teman yang komen ya, kenapa ya sayangnya belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Cuman ya menurut gua kebantu dengan yang bagian kebuka sisi driver only doang gitu loh. Jadi kalian bisa atur dari meter cluster di sebelah situ. Setirnya memang belum teleskopik sehingga menurut gua ya kebantu dengan si ini adjusternya kayak gini. Head unitnya memang lebih kecil dibandingin yang punya GX maupun SGX, tapi dia bisa dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Damar, Mas udah dapat nggak segala macam. Dashboardnya juga kelihatannya kokoh. Mungkin kalau dibikin tes kriuk atau tes ASMR ini cukup solid loh. Di sini juga warnanya beda nih, ada 1, 2, 3, 4 warna. Bahkan di sini ada kayak motif-motif karbon sebelah sini juga. Terus di sebelah sini AC-nya semburannya cukup lengkap teman-teman. Jadi atas bawah defogger depan, defogger belakang. Matic-nya tuh PRN D2L. Tapi kalau teman-teman misalkan kemarin ada yang komen, wah Fronx tuh lemot ya. Kalian manfaatin di sini ada overdrive. Tapi sebenarnya overdrive ini standarnya tuh on setahu gue ya. Pada saat kalian mencet tuh malah off. Jadi dia langsung kayak responsif. Dia tuh kayak memanipulasi RPM lah kurang lebih kayak gitu. Rem tangan masih tarik manual, tapi gue nggak bisa bilang ini kelemahan. Ada beberapa yang suka. Terus konsolnya dia bisa dimaju mundurin gitu loh. Nah baris kedua kayak gini. Tuh, ini tadi kan posisi duduk gue ya pada saat nih tutup pintunya, teman-teman denger ya. Gue matiin noise cancellingnya. Tuh, buka tutupnya juga mantep gitu loh. Jarak kakinya cukup lega ya kan. Terus di sini nggak perlu takut kepanasan, ada blower AC, ada 2 port USB dan Type C. Di bagian bawah situ ada alat pemadam. Di sini ada gundukan kecil gitu ya, ada gundukan kecil. Terus headrestnya tuh ada 3, ada Isofix. Jadi kalau misalnya kalian punya baby, bisa naruh cantolan baby car seat di sebelah sini. Di sini juga ada hand grip di sebelah sini. Terus headrest baris pertama itu mengingatkan gue sama apa tuh nggak? Mengingatkan gue sama si XL7 ya. Jujur memang cenderung gede, tapi mungkin alasan safety kali gitu ya. Dan tentunya bagi yang bingung, di sini tuh ada namanya child lock ya. Child lock itu kalau kalian dinyalain itu nggak bisa dibuka dari dalam, tapi bisa dibuka dari luar. Ini ya, gue mau kasih tahu dengan mobil bermesin K15B ini karakter suspensi yang menurut gue lebih stiff, kita bakal buktiin. Ini dengan kondisi overdrive-nya on ya, atau default kayak gini. Ini di jalan konblok, ini menurut gue lebih stiff sih memang. Lebih stiff, lebih kaku. Kabinnya juga cukup kedap. Itu bunyi karena barang-barang gue nih guys.
Oke, buat berbelok lebih smooth. Dan kalau pada saat ini dipakai di jalan aspal, wow, nyaman-nyaman aja sih. Ini cukup nyaman. Sayangnya ya di sini tuh nggak banyak jalan rusak nih, cuman kayak jalan-jalan nggak beraspal kayak gini. Yes. Tapi nyetirnya tuh feels berasa compactnya tuh dapat banget kok nih. Berasa compact dapat banget. Terus mungkin bagi beberapa teman-teman yang kayak misalkan menyukai mobil yang ada akselerasinya tuh berasa, ini cukup berasa nih. Jadi pada saat ngegas tuh gitu ya. RPM kan naik dulu, ntar pelan. Tapi nggak selemot itu, kenapa? Karena nih FWD. Jadi ibaratnya tuh nggak ada tenaga yang kebuang gitu loh. Ngomong-ngomong, untuk varian yang GL ini AT-nya tuh 4 percepatan. Nah, untuk yang varian GX sama XGX itu baru 6 percepatan. Nah, ini sekarang saya coba pakai yang overdrive. Kalau dipencet kan off ya. Oh, langsung RPM-nya di bawah atas 2000. Tapi dia nggak sampai 3000 sih. Tuh. Malahan dia 1000 doang kalau pas lagi akselerasi kayak gitu. Remnya juga cukup pakem. Tapi jujur aja kalau misalnya dibandingin sama XGX, tapi berasa kok. XGX itu pada saat kayak kita nggak injek gas aja, dia tuh kayak powernya ketahan gitu loh. Karena dia mungkin kebantu dengan hybridnya. Tapi ini gue bisa bilang, meskipun ini mobilnya tanpa hybrid, sudah cukup banget. Tuh, enak sih. Jadi kesimpulannya, mobil ini tuh cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang misalkan masih takut dengan teknologi hybrid, tapi pengen varian yang paling baru. Fronx karena paling baru, lebih fresh gitu loh. Dan dengan mesin K15B, bayangin ya, mobil itu kan sebenarnya didesain untuk mobil-mobil kuat untuk 3 penumpang. Dipakai dengan mobil yang ukurannya lebih compact. Tentunya dipadu dengan suspensi yang lebih stiff, bakal bikin kalian tuh nyaman buat bermanuver satset, apalagi pengaturan setirnya sedemikian rupa, jadi cuma butuh radius putar sekitar 4,8. Jadi gua rasa ini cocok buat teman-teman yang kayak nggak mau ribet, yang nggak mau pusing untuk cari parkir dan segala macam. Dijual sekitar 271 jutaan, yes or no? Nih, kita ngobrol nih sama marketingnya nih ya. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Halo Mas Teguh, dengan saya Damar, sales konsultan Suzuki Pulau Gadung. Mas, tadi tuh saya sempat review sebentar mobil ini kan. Yeah. Saya bilang tipe GL aja udah cukup. Setuju nggak Mas? Kenapa tipe GL aja udah cukup? Nah, sepengalaman konsumen saya yang pernah beli di Suzuki Fronx GL ini. Yang pertama, dia dari harga ekonomis. Oke. Yang kedua, dia modelnya yang terbaru. Yang ketiga, mesinnya tentunya dia yang bandel. Mesin itu ngomong-ngomong teman-teman, dia tuh pakai K15B yang dipakai sama R3 sama XL7 kan? Betul. Jadi ibaratnya tuh mesinnya yang cukup bertenaga. Dia masih AT konvensional kan? Iya. Yang terkenal bandel, irit gitu kan, kuat nanjak. Dia dipakai mobilnya sekompak ini, nggak sampai 4 meter, sehingga pasti akan lebih lincah, lebih kompak gitu loh. Mas, tapi jujur aja, tipe GL, GX sama XGS yang paling laris yang mana sih sebenarnya? Tipe GL. Ini? Yang di tipe GL ini. Nah, Mas Teguh, untuk yang di tipe GL ini kenapa dia bisa laris? Oke. Karena Fronx GL ini dia sudah memiliki 4 silinder. Oke. Nah, dibanding dengan kompetitor ya kita bisa bilang dengan brand hak tegak lah. Iya. Gak usah disebut ya, namanya enak ya. Oke. Jadi ini salah satu kelebihannya dia ya. Iya, betul. Ya, mobilnya compact, terus juga bertenaga gitu ya. Harganya cenderung kompetitif gitu ya. Saya cuma pesan satu nih buat teman-teman yang misalkan masih bingung, langkah pertama kalau mau beli mobil harus apa nih Mas? Langsung aja coba test drive Mas Teguh. Hubungi Damar aja, sales konsultan Suzuki Pulau Gadung, nomornya di 0831 4224 8162. Biar nggak beli kucing dalam karung teman-teman. Memang harus test drive di satu unit, duduk di baris pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Dan yang paling penting, jangan lupa nih subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami berdua ya. Terima kasih sudah menonton, dan kalau misalkan next ada ide konten apa, komen juga. Oke. Bye-bye. Bye-bye.